Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perpajakan yaitu Ibu Maya Melia MPD, kelompok 5 yang beranggotakan dari 5 orang yang bernama saya sendiri selaku moderator Armigo Fadli, lalu Asia Catherine Pena Adias, Eri Calepinda, Efriza Triputri, dan Bintang Ramadan Cantiara. Kami di sini akan membahas materi tentang pajak bumi dan bangunan, dan tugas ini diajukan untuk memenuhi disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator tentang pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan itu bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi bangunan yang ada. Lalu objek itu terbagi menjadi dua, ada objek dan subjek PBB. Yang pertama, objek bumi. Objek bumi dan bangunan sendiri itu berupa tanah dan bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Contohnya seperti sawah, ladang, tanah, tambang, dan lain-lain. Sedangkan subjek itu sendiri itu berupa orang pribadi atau badan yang secara sah memiliki hak atas bumi dan memperoleh manfaatnya. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dan pajak dari pajak bumi itu sendiri, tidak semua objek bangunan dan lahan itu terkena oleh pajak bumi. Ternyata ada beberapa juga yang tidak termasuk ke dalam objek pajak bumi. Apa saja sih? Itu yang pertama, itu sesuai kegunaannya, itu dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sosial. Lalu yang kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, hutan lindung dan taman nasional. Dan terakhir, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional, contohnya seperti konsulat. Selanjutnya, nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang dimaksud NJKP atau assessment value adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya dan ditetapkan dengan PP dan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ditetapkan dengan PP Nomor 46 Tahun 1985. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, batas nilai jual bangunan yang tidak dikenakan PBB ditentukan sebesar 2 juta. Namun, ketentuan tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya, nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang dimaksud NJKP atau assessment value adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya dan ditetapkan dengan PP dan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ditetapkan dengan PP Nomor 46 Tahun 1985. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, batas nilai jual bangunan yang tidak dikenakan PBB ditentukan sebesar 2 juta. Namun, ketentuan tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dan yang kedua, adanya kepastian hukum. Ketiga, mudah dimengerti dan adil, dan yang keempat, menghindari pemberitahuan objek pajak atau SPOP dan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Surat pemberitahuan objek pajak SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT. Berdasarkan SPOP, cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Rumus perhitungan PBB dikali tarif NJKP jika NJKP 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, maka besar PBB sama dengan 0,5% dikali 40%. NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 0,2%. NJOP dikurang NJOP TKP jika NJKP 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, maka besar PBB 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 0,1%. Keterangan NJKP atau nilai jual kena pajak persentase yang diciptakan pemerintah mengenai NJKP yaitu 1. 40% untuk objek pajak seperti perkebunan, kehutanan, objek pajak yang nilai jual belinya sama lebih besar dari 1 miliar. Yang kedua, 2% untuk objek pajak seperti pertambangan dan objek yang nilai jualnya kurang dari 1 miliar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bintang. Lalu selanjutnya saya Bintang Ramadan Cantiara ingin membacakan slide selanjutnya, yaitu tentang contoh implementasi pajak bumi dan bangunan. Adapun contohnya adalah ketika Pak Anton mempunyai tanah seluas 20 kali 20 meter persegi, harga per meternya adalah 200.000. Di atas lahan tersebut terdapat bangunan rumah seluas 120 meter persegi dengan harga per meter 3 juta dan NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 juta. Berapa PBB yang terutang? Jawabannya adalah tanah 20 kali 20 meter persegi sama dengan 400 meter persegi dikali 200.000. Rumah luas 120 meter persegi dikali 3 juta yaitu 360 juta rupiah. Lalu jumlah yang harus dibayarkan adalah 440 juta rupiah dan NJOP TKP-nya adalah 12 juta rupiah dan NJO sebagai dasar perhitungan pajak yaitu senilai 428 juta rupiah. NJKP-nya sebanyak 20% dikali 428 juta rupiah yaitu 80 miliar 600 juta rupiah. PBB yaitu pajak bangunannya senilai 0,5% dikalikan 85 miliar 600 juta rupiah adalah 428.000 per tahun. Sekian penjelasan dari saya tentang contoh implementasi pajak bumi dan bangunan. Saya Bintang Ramadan Cantiara. Terima kasih mewakili saya dan anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.